Saudara relawan Indonesia Bersatu melaporkan Roky Gerung ke Polda Metro Jaya. Roky dilaporkan atas pernyataannya yang dinilai melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Selain Roky, pengamat politik Refly Harun juga ikut dilaporkan atas penyebaran konten melalui akun YouTube-nya. Dengan membawa alat bukti berupa video pernyataan Roky Gerung dari akun YouTube Refly Harun, relawan Indonesia Bersatu Senin malam membuat laporan di Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Roky Gerung disangkakan dengan pasal Undang-Undang ITE karena telah membuat kegaduhan atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Melaporkan resmi Roky Gerung sama Refly Harun. Kenapa? Karena diksi-diksi yang dibangun oleh Roky Gerung sendiri dan pernyataan-pernyataan dia di salah satu forum yang disebarkan melalui channel YouTube itu sudah sangat tidak etis karena dia sangat menyerang kepala presiden, kepala negara yang hari ini dipimpin oleh Bapak Jokowi. Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan. Putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi santai ucapan Roky Gerung yang diduga menghina ayahnya. Gibran mengatakan biarkan masyarakat yang menilai. Hal ini disampaikan Gibran di sela kegiatannya di Solo, Jawa Tengah Selasa siang. Gibran mengaku tidak pernah ambil pusing atas hinaan maupun makian yang selama ini muncul. Gibran mengaku belum menonton video di mana Roky Gerung diduga menghina Presiden Joko Widodo. Gibran pun santai dan mengatakan masyarakat saat ini sudah bisa menilai sendiri. Biasa Pak, ya. Sering mendekati politik, banyak yang menghina ke Bapak. Ya biasa. Santai aja, ya. Tapi ungkapannya kan kasar ya Mas ya? Maksudnya bilangnya kan agak kasar ya Mas? Ya itu biar warga aja yang menilai ya. Nah, kalau saya santai ya. Selama ini sudah dekat sama Mas Roky, sama Roky Gerung kan selama ini sudah dekat. Ya semuanya dekat. Tapi semuanya berkawan. Dengan anggap sebagai kritikan atau hanya sekedar catatan? Saya belum lihat videonya Mas, ya. Belum. Nanti habis ini tak lihat deh videonya ya. Informasi terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi oleh aktivis Roky Gerung akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, laporan sudah masuk sejak kemarin, lalu apa respon Istana terkait pernyataan Roky Gerung yang dinilai relawan menghina Presiden Jokowi? Ya Cindy, ada dua respon yang kami simpulkan. Kalau pertama melalui pesan singkat, Staf Sus Mensesnek Valdo Maldini menyampaikan kepada wartawan. Pertama adalah bantahan bahwa pembangunan IKN merupakan ambisi dari Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legasi ataupun juga warisan. Menurut Valdo bahwa pembangunan IKN ini adalah undang-undang yang wajib dilakukan oleh Presiden. Presiden Joko Widodo apalagi sebagai kepala negara mesti menjalankan undang-undang dan aturan seluruh-seluruhnya. Jadi tidak hanya Joko Widodo saja, tapi siapapun presidennya harus patuh kepada undang-undang, kecuali undang-undangnya sudah direvisi bersama dengan DPR. Itu poin yang pertama. Yang kemudian kalau menurut Valdo Maldini sehingga pernyataan dari Roky Gerung dinilai menyesatkan dan juga bohong. Nah kemudian poin yang kedua adalah soal apakah akan ada langkah hukum atau tidak yang diambil oleh istana. Kalau sejauh ini tidak ada langkah hukum yang disiapkan. Alasannya karena kritik yang datang kepada kebijakan maupun juga kepada Presiden Joko Widodo ini bukan yang pertama, bukan sekali dua kali, sehingga sejauh ini memang tidak ada langkah hukum yang disiapkan. Nah tapi justru langkah hukum ini diambil, sedang disiapkan ataupun juga sedang didiskusikan dari PDIP, partai yang menaungi Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto kepada wartawan. Disampaikan kalau Presiden Joko Widodo ini bukan hanya kepala negara, tapi juga merupakan kader PDIP, sehingga apabila ada pihak yang menyerang akan dibela oleh PDIP. Nah kemudian juga menurut Hasto bahwa apa yang disampaikan oleh Roky Gerung ini bukan lagi kritik, tapi sudah masuk kepada delik penghinaan kepala negara, sehingga langkah yang akan diambil oleh PDIP adalah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Bantuan Hukum untuk menyiapkan opsi gugatan itu sendiri. Nah kalau kita juga lihat dari kasusnya sendiri sudah terregistrasi di Polda Metro Jaya. Laporan polisinya kemarin tanggal 31 Juli 2023
sebelumnya juga memang sempat dilaporkan ke Barreskrim Polri tapi ditolak dengan alasan perlu adanya klarifikasi dari Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang dinilai dirugikan. Karena ditolak, kemudian dari Relawan Indonesia Bersatu melaporkan kembali ke Polda Metro Jaya, ditindak dengan sudah memeriksa pelapor dan juga sejumlah saksi, barang bukti juga sudah diserahkan kepada penyelidik, yaitu satu buah flash disk berisi video, kemudian juga sudah ditangani oleh tim lidik Subdit Cyber Jaya di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Artinya tim penyelidik saat ini juga tengah mencari ada atau tidaknya dugaan tindak pidana dari kasus itu. Cindy. Baik, terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.